Siang, salam sejahtera untuk kita Siang. bersama. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Hormati Bapak Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung ya, diwakili Bapak Kabid Paudikmas, dan Ibu Rani selaku Direktur Lembaga Kursus Pelatihan Karya Jelita, Bapak Ibu sekalian dari UMKM, ini Pak Alfian dari Shopee, ada juga dari Bank Mandiri, Pak Dian tadi sudah memberikan masukan, juga teman-teman yang lain, para mitra yang diharapkan bisa membantu pelaksanaan program PKW. Dan juga tidak lupa pada adik-adik peserta program pendidikan kecakapan wirausaha. Bapak Ibu sekalian kehormati, pertama-tama mari kita menjaga syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena berkaramah dan hidayahnya kita semua, walaupun kita semuanya prihatin, ya kan, karena COVID ini tidak segera hengkang dari bumi, bukan Indonesia saja, dan malah justru muncul varian baru, sehingga mengharuskan kita harus lebih hati-hati, lebih waspada. Namun demikian, proses pembelajaran tetap berlangsung untuk menghantarkan adik-adik ke masa depan yang lebih baik. Bapak Ibu sekalian dihormati, program pendidikan kecakapan wirausaha tahun ini ada program khusus yaitu PKW dengan predikat kelas platinum. Artinya PKW yang dirancang ini benar-benar dibiayai cukup tinggi. Harapan kami anak-anak mendapatkan bimbingan, pelatihan, keterampilan yang cukup dan setelah selesai mendapatkan peralatan atau bahan untuk memulai merintis usaha. Sehingga tidak seperti PKW yang pola-pola biasanya. Dan mengapa PKW? Mengapa perlu wirausaha? Nah, adik-adik, Bapak Ibu sekalian, sekarang pemerintah Indonesia fokus kepada program wirausaha. Bukan hanya di lembaga kursus, tapi SMK pun sudah diarahkan anak-anak lebih banyak untuk program wirausaha. Latar belakangnya, yang pertama ini teman-teman sekalian, adik-adik. Kalau melihat fakta sekarang, banyak dunia usaha, perusahaan, dunia industri yang sudah mulai kedodoran gara-gara COVID. Banyak PHK di mana-mana. Dan ini pertama. Yang kedua, fakta berikutnya dengan teknologi informasi, ya kan? Dengan revolusi industri 4.0, banyak lapangan kerja kita yang hilang karena bisa diambil alih dengan yang namanya teknologi informasi. Ada yang namanya digunakan dengan handphone, komputer, segala macam. Yang ketiga, setiap tahun lulusan SLTA, SMA, SMK, Madrasah Aliyah, yang setiap tahun hampir 3-4 juta lulusannya, hanya 40% kurang, atau kurang dari 40% yang bisa melanjutkan ke perguruan tinggi. Mereka nganggur. Nah, kalau lulusan sebanyak itu setiap tahun, sedangkan lapangan pekerjaannya sudah mulai terbatas, maka akan sulit kita kalau setiap tahun hanya untuk mencari lapangan kerja. Apalagi kalau kita tidak memulai kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja. Nah, oleh sebab itu ada alasan yang pertama, sekarang pemerintah dengan alasan itu mengarahkan anak-anak dikasih keterampilan, dikasih wawasan, dikasih kemampuan berwirausaha. Harapannya Indonesia bisa mencetak para wirausaha baru. Ya kan? Minimal itu 5-7%. Kalau bisa 10% penduduk Indonesia ini menjadi wirausaha. Negara dianggap makmur kalau minimal 7-10% itu penduduknya berwirausaha. Sehingga dia bisa menciptakan lapangan kerja,
memperkerjakan masyarakat dan lingkungannya, sehingga akan mengurangi pengangguran dan tingkat ketergantungan masyarakat terhadap lapangan kerja menjadi rendah. Nah, keuntungan kedua dari sekalian, Indonesia itu negara yang makmur, sumber daya alamnya melimpah ruah, dan seni budayanya nggak ada yang ngalahkan. Itu modal utama kalau kita bisa memberdayakan sebagai modal untuk berwirausaha. Bayangin mulai dari laut, tanah, gitu kan, tanaman segala macam, paling hebat di Indonesia itu. Dan kalau teknologi kalah lah kita kalau dengan Amerika, dengan Inggris. Tapi budaya dan sumber daya alam kita tidak mau kalah dengan negara lain. Ini yang harus kita kerjakan. Kemarin ada pertanyaan, Pak, harusnya dalam revolusi industri 4.0, Indonesia itu harus banyak membuat program-program mekatronika dan komputer. Iya, itu hanya sebagai media saja. Contohnya aja, dibuka Shopee, Lazada, dibuka juga GoFood. Itu kan medianya kan, teknologi informasinya. Tapi yang mereka jual, mereka pasarkan, itu kan produk-produk wirausaha. Itu harus dipikirkan, makanya jangan kita berpikir pendek, nek masalah revolusi industri 4.0 mesti harus banyak jurusan komputer, mekatronika, dan segala macam. Sebagai salah satu lembaga pelatihan kerja, LPK Karya Jelita yang telah berdiri sejak tahun 1960 terus berkembang menjadi sekolah kecantikan ternama di Indonesia dan telah memberikan peran yang begitu besar dalam penyediaan tenaga profesional di bidang kecantikan. Banyak alumninya yang telah menjadi insan kreatif yang sukses dan mandiri karena mereka berhasil menciptakan lapangan kerja baik bagi dirinya sendiri, bahkan mampu menciptakan lapangan kerja untuk orang lain. Hal ini dibuktikan dengan acara pelepasan untuk para lulusan peserta kursus Bridal Makeup Artist LPK Karya Jelita dari Program Pendidikan Kecakapan Wirausaha atau PKW Platinum yang berlangsung pada Kamis 9 September 2021 bertempat di salah satu hotel ternama di kawasan Jalan Gatot Subroto, Bandung. Alhamdulillah hari ini kita sedang mengadakan acara pelepasan untuk para lulusan daripada peserta kursus Bridal Makeup Artist di Karya Jelita, yaitu dari program PKW Platinum, yaitu pendidikan kecakapan wirausaha yang Platinum. Nah, kemudian juga kita ada beberapa, ini semua dilombakan juga. Jadi selain mereka belajar tentang bagaimana make up, bagaimana busana, aksesoris untuk penunjangnya dari make up ini, nah mereka juga belajar juga untuk penataan hairstyle-nya dan juga busana, bahkan untuk ada di masyarakatnya, kewirausahaannya, kemudian juga ada lagi mereka untuk menjadi wirausaha baru itu harus apa dan bagaimana. Mereka belajar tips-tipsnya dari orang-orang mitra kita seperti misalnya dengan Kadin, dengan kosmetik, ada salah satunya Ivan Gunawan dan juga Viva, dan juga ada beberapa lagi tentang bridalnya juga sampai ke bunga dan persiapan menjadi WO. Peserta kita saat ini untuk yang ujian adalah 15 orang. Kemudian juga untuk lomba di sini kita ada 36 orang untuk yang fotogenik, dan juga untuk bagian make up virtualnya kita ada hampir di 40 orang. Untuk yang saat ini yang saya terima dari laporannya. Saya berharap mudah-mudahan murid saya seperti biasa, memang lulusan Karya Jelita selalu ada di bidang make up, pengantin, rambut, kulit, spa ya. Dan ini adalah di bidang bridal makeup artist ini, makeup artist yang kita tonjolkan untuk uji kompetensinya saat ini ya. Kemudian juga kita ada, memang muridnya sudah ribuan. Jadi ini adalah salah satu bagian dari era pandemi ya.
Era pandemi di saat ini yang memang kita tahu penuh dengan perjuangan, bahkan mereka juga banyak belajar secara online maupun offline-nya, tapi lebih banyak online-nya. Jadi memang keterbatasan ini ternyata tidak membuat mereka patah semangat, tapi tetap berjuang dan ingin menjadi satu wirausaha. Dan itu yang saya suka, dan kita akan motivasi. Mudah-mudahan kita bisa memberikan selalu yang terbaik bagi mereka dan juga memunculkan wirausaha baru yang membantu program-program pemerintah. Jadi mengentaskan kemiskinan dan maju bersama untuk Indonesia tangguh. Para peserta kursus diuji secara kemampuannya melalui berbagai tahapan ujian oleh tim dari Lembaga Sertifikasi Profesi Kecantikan. Kalau sistem penilaiannya kami ada bertahap ya, dari permulaan mereka mengisi formulir peserta, terus mengisi asesmen mandiri, jadi kesiapan mereka untuk ujian, kalau seandainya siap ya mereka siap gitu. Jadi mereka menguji sendiri kompeten atau tidak kompeten dengan melakukan apa yang ada di ujian itu, di daftar ujian itu. Jadi ini make up panggung Peragawati. Kebetulan ini mau memperagakan panggung Peragawati tentang memakai gaun panjang. Nah, setelah mereka sudah mengikuti UJK ini, kami berharap mereka juga bisa bergabung di organisasi Tiara Kusuma, yaitu Persatuan Ahli Kecantikan dan Pengusaha Salon Indonesia, yang di bawah naungan Direktorat Pelatihan dan Kursus Kemendikbud. Para peserta didik ini kita dididik dari mulai bagaimana menjadi wirausaha. Bahkan mitra wirausahanya di sini adalah ada dari Kadin, ada dari Bank Mandiri, mungkin kemudian ada dari Kemdikbud sendiri. Jadi Karya Jelita salah satu adalah perusahaan yang mendapat tempat yang terhormat di manajemen Kadin. Bahwa dengan pandemi ini nampaknya kita tersadarkan bahwa inti dari proses pendidikan itu tidak serta-merta sama dengan sekolah. Selamat atas gelar karya penyelesaian pegawai platinum untuk Karya Jelita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyambut baik dengan terselenggaranya gelar karya yang dilaksanakan oleh LKP Karya Jelita Kota Bandung, yang dalam kesempatan ini merupakan salah satu LKP yang mendapat kepercayaan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Ristek dan Teknologi untuk melaksanakan pelatihan pendidikan kewirausahaan yang alhamdulillah level platinum di Kota Bandung. Dengan adanya kegiatan ini bisa menjadi salah satu trigger bagi pertama untuk lembaga-lembaga yang lain di Kota Bandung untuk lebih meningkatkan kapasitasnya sehingga mendapatkan kepercayaan dari kementerian juga dari masyarakat, sehingga nantinya menghasilkan lulusan-lulusan yang bisa berkiprah menolong dirinya dan mudah-mudahan bisa berguna untuk yang lebih baik, lebih luas lagi. Pelatihan ini menjadikan mereka menjadi suatu pribadi yang bisa startup, bisa memulai satu kegiatan menuju usaha pribadi. Usaha ini adalah bahagian yang tidak terpisahkan daripada kebijakan pemerintah Kota Bandung dan kebijakan provinsi dan kebijakan negara untuk menciptakan startup pengusaha muda Indonesia. Karena di dalam era milenial komunikasi 4.0 dibutuhkan orang-orang yang kompeten membangun usaha. Maka Karya Jelita, salah satu perusahaan kecantikan di Kota Bandung, melakukan itu adalah untuk mendukung kebijakan pemerintah Kota Bandung, provinsi dan Indonesia.
saya Senaya Sahara, saya adalah peserta program kursus Karya Jelita dan sekarang saya telah dipercaya menjadi instruktur di LKP Karya Jelita. Di sini saya belajar untuk bermake up dan juga belajar tentang kewirausahaan. Oleh karena itu saya sekarang menjadi MUA dan saya memiliki toko online untuk produk make up. Nah, di sini ada adik kelas saya dari LKP Karya Jelita. Ayo silakan masuk Aul. Halo, perkenalkan, nama saya Aulia, saya peserta dari LKP Karya Jelita Angkatan 2021. Berawal dari saya menyukai hal-hal mengenai make up, sampai akhirnya saya tertarik untuk mengikuti kursus di LKP Karya Jelita. Di sini, selain saya bisa mengembangkan hobi saya juga mendapat banyak ilmu dari orang-orang hebat. Pertama, saya jadi tahu macam-macam make up. Kedua, saya jadi tahu bagaimana cara pengaplikasiannya. Dan ketiga, saya juga diajarkan cara untuk berwirausaha. Sampai sekarang, saya bisa mengaplikasikan make up, saya tahu jenis-jenis make up, dan saya memiliki usaha online produk make up. Makeup adalah riasan yang bisa merubah penampilan seseorang menjadi lebih cantik dari sebelumnya, sesuai karakter yang diinginkan. Karena makeup digunakan sehari-hari, jadi makeup bisa menjadi kebutuhan kita. Ini yang mendorong dari dulu sampai sekarang, profesi makeup artist menjadi tren. Profesi makeup artist adalah seniman profesional yang menggunakan kulit, terutama wajah, untuk media karyanya. Selain itu, produk makeup adalah alatnya. Makeup artist itu ada beberapa fokus. Yang pertama, bisa makeup pengantin atau bridal MUA. Selain itu, ada rias tradisional dan juga ada special effect untuk film-film fiktif. Fungsi dan kegunaan makeup adalah yang pertama, bisa membuat unik. Kenapa membuat unik? Karena dari pekerjaannya itu sendiri sudah unik. Makeup artist itu harus terampil. Terus yang kedua, bisa membuat kita menjadi berbeda. Dengan menggunakan makeup, tentu penampilan akan menjadi beda, lebih menjadi cantik, lebih menawan dan menarik. Juga bisa sekalian untuk menyalurkan hobi kita. Profesi MUA ini bisa menambah pendapatan kita loh. Selain itu, kita juga bersinergi dengan beberapa produk lainnya. Nah, sebagai MUA ini kita harus bisa percaya bahwa kita itu bisa menampilkan keterampilan kita dan juga beberapa produk yang kita tawarkan. Seperti bulu mata ini, ring light ini, dan juga beberapa gaun di belakang saya. Selama belajar di sini, saya diberi buku panduan yang di dalamnya banyak ilmu tentang make up, dari mulai macam-macam make up sampai teknik pengaplikasian make up, karena make up tradisional dan make up internasional berbeda. Seperti yang dikatakan Aulia, kalau produk make up itu berbeda-beda, jadi ada beberapa levelnya. Yang pertama, level menengah ke bawah, menengah, dan juga menengah ke atas. Nah, untuk teknik pengaplikasiannya pun berbeda, di mana ada yang tradisional dan juga internasional. Selain itu, di sini saya belajar beberapa untuk kewirausahaan, yaitu seperti penjualan produk, kayak ini ring light produk make up. Jalan-jalan ke kawasan daerah Sunda, terlihat banyak tanaman sangat tertata. Ayo menambah wawasan menjadi MUA dengan ikut kursus di LKP Karya Jelita. Kursus Vokasi Kuat Menguatkan Indonesia.
aja, Muah.